Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar pipo P5 kebetulan. Seandainya ada masuk air, jadi apa yang kita harus lakukan? Jadi yang pertama adalah kita harus lakukan pembongkaran secara full menyeluruh. Jadi meskipun handphone kita dalam kondisi masih hidup, kita harus lakukan pembongkaran. Biasanya yang kita servis biasanya handphone orang tersebut ataupun pengguna biasanya tidak menyadari akibat kehujanan ataupun kecebur air, diangkat kemudian handphonenya masih bahagia, masih kita cek masih hidup. Jadi kelang biasanya dengan setelah waktu 1 jam ataupun lebih, biasanya lama-kelamaan ada bermasalah, biasanya suaranya tidak ada, misalnya tidak bisa dicas, ataupun juga misalnya layar malah gelap mati total, hanya getar saja, ataupun juga misalnya mati total setelahnya. Jadi bagaimana untuk memperbaikinya? Biasanya cukup mudah kita mengetahui kalau misalnya handphone kita masuk air, langsung saja kita bongkar, biasanya akan kembali normal untuk jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi seperti kita tidak terkena air lagi seperti itu, handphonenya normal saja selagi tidak jatuh ataupun kemasukan air, jadi akan awet lagi seperti itu. Ataupun juga misalnya tanpa penggantian seperempat, handphone kita akan kembali normal. Biasanya yang pertama kali dalam kecebur air ataupun terkena air handphone kita, kalau rusak terkena soket fleksibel LCD, maka LCD akan langsung gelap, jadi langsung mati total layar di lampu. Jadi kemudian hanya bergetar saja, itu biasanya jarum lampu di LCD yang rusak. Jadi cara memperbaikinya, coba kita bongkar dulu. Kalau misalnya masih tidak bisa di soket fleksibel LCD, biasanya langsung putus, ataupun juga misalnya soketnya ada yang hitam, bintik hitam, jadi langsung saja kita bongkar. Untuk bongkarnya ini biar cepat, ada untuk cara bongkarnya. Jadi teman bisa bongkar cara backovernya ini langsung sudah kita bongkar. Untuk bongkar menggunakan obeng 0,8, obeng 0,8. Nah, obeng 0,8 karena di sini ada baut 0,8 kayak iPhone. Setelah terbongkar bisa langsung dahulukan di bagian atas, karena di sini kita melepas fleksibel gunakan obeng plus biasa. Di sini ada, kalau misalnya ada isolasi seperti ini yang menutup di sini, kita copot dulu di sini soalnya ada obeng, ada bautnya. Ya, ada platnya, ada 3 buah baut, 2 buah, 1 2. Kita buka dulu, bautnya ada 2. Nah, untuk membukanya, setelah yang 2 buah baut kita copot, kita geser ke sana. Jadi nah sini, karena di sini ada pengunci satu, bukan pengunci kayak rel, jadi kita dorong dulu supaya di sini lepas untuk kaitan penguncinya. Nah, kita geser sedikit ke sana. Nah, ini sudah bisa. Kemudian setelah ini keangkat, bisa kita lepas seperti ini. Nah, soalnya di sini ada pengait. Nah, pengait sini, pengait di sini untuk pengunci. Kemudian di sini juga ada ini pengait di sini. Jadi supaya lepas ini kita dorong ke sana, kemudian kita baru kita angkat. Ini sudah lepas untuk pengaitnya. Kemudian di sini ada fleksibel baterai, langsung saja kita copot. Di sini ada fleksibel penghubung ke bagian bawah, kita copot semua. Yang penting LCD, baterai sudah kita copot. Kemudian di sini ada baut-baut, kita lepas semua. Ya, untuk bautnya kita sediain magnet supaya jangan hilang seperti itu. Jadi semuanya kita copot semua. Ini ada baut semua, kita copot semua seluruhnya. Di sini juga kita copot. Nah, ini ada antena, kita lepas saja menggunakan karter. Nah, ini congkel saja menggunakan karter di bagian kuning. Di sini ada untuk SIM tray-nya, kita lepas dulu. Ini pelat untuk di sini kita cek, di sini ada bekas alur antenanya. Jadi untuk pemasangan nanti supaya kita tahu. Nah, ini masanya seperti ini. Nah, di sini. Soalnya di sini di bagian bawah ada pelatuknya, ini tadi lepas. Nah, ini untuk pendorong SIM cardnya nih. Jadi pemasangan tadi begini. Nah, di sini
pemasangannya. Yang lubangnya besar, kita lubang besar tadi masuk di platnya. Nah seperti ini. Jadi kita dorong sini untuk lubang jarum tadi, dorong plat engselnya seperti ini. Ini sudah, baru kita tutup tadi dengan begini, tutup pemasangannya nantinya. Ini sudah lepas. Nah di sini ada antena fleksibel LCD nya, kita lepas juga. Nah di sini juga nih bautnya satu, bagian bawah tadi ada pengait, bagian bawah ada pengait saja seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian di sini ada fleksibel, kita copot untuk fleksibel LCD nya, fleksibel LCD. Kemudian di sini ada fleksibel on off, kita copot juga menggunakan kuku juga. Hati-hati untuk fleksibel on off ya, arahnya ke sini. Nah, sudah semua. Kemudian satu lagi ini kita lepas dulu penutup plastik mesinnya nih, kita gunakan kalau misalnya ada ini plastik ini. Ini tutup mesinnya. Kemudian di sini kita rapi-rapi tempatnya, kalau perlu pelan-pelan saja. Di sini ada fleksibel, ini fleksibel layar sentuh. Jadi kalau misalnya setelah masuk air layar sentuh tidak bisa berfungsi, coba buka. Di sini banyak soket. Nah ini sudah terlepas semua. Kemudian selanjutnya bisa kita angkat. Nah, kita angkat. Jangan langsung diangkat, pelan-pelan. Yang mana nyangkut bisa kita cek. Nah sudah selesai, kita copot seperti ini. Di sini fleksibel layar sentuh, di sini fleksibel LCD, ini fleksibel untuk on off, kemudian ini fleksibel baterai, ini fleksibel penghubung ke bagian bawah. Di sini adalah antena tadi, dan sini adalah getar vibrator ya, tidak ada soket, cuma nyangkut di sini. Nah, nyangkut di sini. Ini semacam per, ini kamera depan bisa kita copot. Ini sudah selesai untuk lepasannya. Ini ada kamera depan, kita lepas. Kemudian sini ada sensor proximity, nah, jangan sampai lepas. Ini karetnya, jadi kalau misalnya tidak terpasang dia maka akan gelap pada saat melakukan panggilan. Ini ada karet, ini karet proximity. Jadi kalau misalnya hilang, ini kita nonaktifkan saja dengan cara kita isolasi saja menggunakan isolasi hitam seperti itu. Nah sini kameranya ada di bawah sini, jadi kita copot dulu nih. Nah, fleksibel kameranya ada di bawah sini, kita copot dulu pelan-pelan. Kita angkat dulu, ini kita potong dulu seperti ini. Kita gunakan karter untuk melepas lem di sensor proximity dan ini karena lem double tip saja. Pas seperti ini, baru kita angkat untuk fleksibelnya. Nih kita lepas untuk fleksibel daripada sensor proximity nya, kita copot seperti ini, baru bisa melepas untuk fleksibel kamera belakang. Jadi harus dahulu kita lepas dulu untuk sensor proximity nya, jangan sampai hilang karetnya nih. Ini sudah selesai. Selanjutnya bisa kita bersihkan dulu. Sebelum kita bersihkan, kita cek di posisi yang banyak terkena air di bagian mana, seperti itu. Biasanya bekas terkena air tadi sudah putih seperti itu. Jadi kita bersihkan dulu. Biasanya yang masuk bekas air duluan di sini. Ini ada lubang ini masuk, biasanya lubang-lubang ini masuk. Ataupun juga misalnya dia tidak terkena di sedikit saja bagian luar seperti ini. Misalnya di soket ini soket layar sentuh. Kalau misalnya ini kita bersihkan dulu, kita jemur, ataupun juga misalnya kita hair dryer dulu, jangan kita lap menggunakan sikat gigi.
kita keringkan dulu, bekas air jangan kita lap, jadi kita keringkan dulu, kita jemur ataupun kita dryer, ataupun juga misalnya kita taruh di setrika listrik seperti itu, bolak-balik seperti itu sebelumnya, tapi kita cek dulu yang bagian mana yang bekas terkena air seperti itu. Nah, ini semuanya kita bersihkan dulu. Setelah kering panas, misalnya sudah kita jemur, baru kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering seperti ini, tanpa menggunakan alkohol ataupun juga misalnya thinner ataupun bensin. Jadi cukup kita bersihkan karena bekas air tadi sudah menjadi kerak, sudah menjadi pasir seperti itu. Baru kita bersihkan, biasanya langsung bagus. Kalau untuk di soket, kalau misalnya di soket-soketnya ini bisa kita lepas dulu untuk busanya. Busanya setelah dipanasi langsung copot ini. Nah, seperti ini kalau dia sudah lepas busanya nih. Busa di fleksibelnya nih. Nah, karena ini tidak kita lepas bekasnya seperti ini. Kalau misalnya dilepas, tapi harus dipanaskan terlebih dahulu baru bisa lem double tip cepat untuk mengelupas. Kita keringkan berulang kali, misalnya 3 kali proses. Kita jemur, kita sikat, misalnya sudah agak panas kita sikat, kita bolak-balik lagi bagian sini juga. Yang mana yang paling parah itu yang kita maksimalkan seperti itu. Begitu juga di bagian bawah, nanti kita buka juga semua, kita lepas juga fleksibelnya, sama ini ada fleksibel, di sini ada fleksibel juga satu. Ini langsung saja kita buka. Ini sudah kita buka satu, biar lebih cepat karena video ini tanpa edit. Ini speaker musiknya. Kemudian di sini ada fleksibel fingerprint. Jadi jangan langsung kita dorong lepas, jadi kita lepas dulu untuk pinjernya, jangan lupa seperti ini. Di sini juga ada fleksibel untuk penghubung ke bagian atas tadi. Nih, kita lepas juga nih. Nah, ini. Jangan menggunakan plastik, ini karena tutorial. Kita lepas baru kita angkat. Nah, ini antenanya ikut karena dia tidak bisa kita lepas. Cara melepasnya sama, kita menggunakan karter saja. Ini antenanya. Ini sama, kita bersihkan juga. Ini karena sudah kita lepas karetnya tadi. Kalau misalnya ada karet kita cek saja. Kalau misalnya ada karat bisa kita bersihkan. Sama di sini juga. Untuk pemasangannya sama juga, misalnya ini sudah 3 kali proses, sudah kita bersihkan. Kalau misalnya masih tidak bisa keluar gambar, misalnya masih getar saja, biasanya di area LCD kita bersihkan dulu sini, termasuk soketnya ini. Kalau misalnya ini kan kuning semua, biasanya kalau ada bintik hitam ataupun ada yang hilang, biasanya jalur lampu yang putus duluan, jadi langsung putus, langsung gelap untuk lampunya, jadi tidak ada cahaya, kemudian hanya bisa bergetar saja. Nah, tentu masih bisa berfungsi. Biasanya itu kerusakan daripada jalur LCD lampunya, itu harus kita ganti LCD satu set seperti itu. Untuk pemasangan mudah, tinggal kita pasang lagi. Tadi pertama kita pasang dulu untuk kamera depannya tadi. Kamera depan yang kita pasang terlebih dahulu. Untuk pemasangan tinggal tekan saja seperti ini sampai benar-benar pas, sampai ada bunyi biasanya. Untuk masuknya sampai ada bunyi. Oh, ini kamera. Salah tuh. Kamera depan kita pasang dulu, kemudian fingerprintnya, sensor proximity baru kita pasang. Soketnya seperti ini. Nah, baru kita teguhkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kemudian baru kita pasang bagian sini. Nah, ini kamera depan belum kita pasang. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya bisa kita pasang seperti ini. Nah, jadi kita rapikan kameranya supaya jangan. Kemudian bisa pasang LCD, kita pasang fleksibel layar sentuh, pasang fleksibel on off, pasang fleksibel penghubung bawah, kemudian pasang baterai, baru kita tes hidupin. Kemudian setelah tes hidup kita pasang ini antenanya, kita pasang seperti ini. Bagian bawah kita pasang dulu seperti ini. Kita pasang untuk fingerprint penghubung bawah, kita tekan menggunakan jari saja.
baru kita rapikan antena, baru kita pasang seperti ini. Ini sudah selesai, kita pasang seperti ini. Kemudian pasang ini pelatuknya, ini bagian yang ada kupingnya, ini yang ada lebarnya, kita pasang bagian bawah sini, harus di luar, di dalam. Nah seperti ini. Sudah selesai, baru kita tutup bautnya, pelatnya. Nah, kita taruh di bawah kabelnya, dan kita pasang satu saja dulu bautnya supaya jangan ini. Mohon maaf karena videonya agak terlalu panjang. Tanpa edit sudah selesai. Kemudian di sini sudah kita rapikan. Kalau kameranya tidak bisa berfungsi setelah kita rakit, kita lepas lagi, kita fleksibel, kita lepas, kita pasang lagi, mungkin tidak pas. Kemudian kita pasang penutupnya seperti ini. Kita baut satu aja dulu. Kemudian kita tutup lagi bagian bawah ini. Untuk penutupnya nih kita satu dulu di bagian bawah sini. Ini baru kita tutup bautnya. Ini sudah hampir selesai pemasangan, jadi teman-teman pasti bisa, tidak ada yang spesial. Ini kita sudah anggap selesai. Ini bagian bawah kita tutup lagi. Ini sudah kita rapikan, tutup seperti ini. Kita anggap sudah selesai baut, misalnya sudah kita anggap baut. Kemudian ini sudah selesai, kita rapikan sini. Kita sudah anggap selesai di baut. Ini antena dirapikan supaya jangan tertekan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak rapi, takutnya nanti tergecet seperti itu, sinyal tidak akan keluar. Nah ini sudah penutup, kita pasang dulu terlebih dahulu. Ini kita kaitkan dulu sini, kemudian jangan terlalu dalam, kita dorong bagian atas ini, kita tekan, baru kita dorong seperti ini, baru kita baut. Ini sudah kita anggap selesai pemasangannya. Ini sudah kita anggap selesai, sudah kita baut. Selanjutnya kita bisa tutup seperti ini. Saya kira ini saja tutorialnya. Mohon maaf karena video terlalu panjang. Cara mengatasi impun kita terkena air harus kita bongkar secara menyeluruh. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya berguna, bisa di like saja, di share, kemudian aktifkan tombol loncengnya, di subscribe untuk mengetahui video yang kita upload setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Satu lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ketik saja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab, ataupun juga misalnya kita jawab menggunakan video tutorial selanjutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.